Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi
kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 137. 137. 1, 2, 3, 4, baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Saumut tatawwu'i, puasa sunnah. Jadi pada pembahasan kita kali ini membahas puasa-puasa sunnah. Apa saja puasa yang disunnahkan di dalam agama kita. Wa'lam, ketahuilah, anna afdolas siyami, bahwa puasa yang paling utama adalah siyamu syahri Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah dengan ibadah wajib kalah ibadah sunnah tersebut, sebesar apapun keutamaannya tetap kalah dengan ibadah wajib. Jadi puasa yang paling utama puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada pertanyaan, sholat apa yang paling utama? Jawabannya adalah sholat 5 waktu. Tidak ada yang melebihi keutamaan sholat 5 waktu. Tahajud masih kalah, karena tahajud itu sunnah. Tahajud banyak keutamaannya, tetapi kalah karena tahajud itu sunnah dan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi ibadah yang paling utama adalah ibadah wajib, hadirin sekalian. Puasa yang paling utama adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Kalau dia berkewajiban lalu meninggalkan, hukumnya dosa besar. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan dengan kebanggaan, contohnya dengan kebanggaan udah dosa, dia bangga terhadap dosa, itu dosa tersendiri, hadirin sekalian. Bangga nggak puasa, memamerkan nggak puasanya di sekelilingnya, seperti misalkan di pasar, hadirin sekalian. Itu orang nggak puasa itu bangga, hadirin sekalian. Nih saya berani nih kepada Allah, seolah-olah begitu, hadirin sekalian. Itu dosanya berlipat ganda, hadirin sekalian. Jadi meninggalkan puasa Ramadan padahal dia diwajibkan, dosa besar. Bangga terhadap kemaksiatan, meninggalkan puasa juga dosa tersendiri, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga yakunul amru ay fi jami'il faraidi. Begitulah perkara-perkara lainnya, yaitu seluruh yang difardukan oleh Allah. Akni annaha takunu afdalu minan nawafili allati min jinsiha. Ibadah yang paling utama adalah ibadah wajib dibandingkan dengan ibadah sunnah dari jenisnya. Bisyai'in kathirin, dengan keutamaan yang banyak. Puasa yang paling utama puasa Ramadan. Puasa yang lain hukumnya sunnah. Sholat yang paling utama sholat 5 waktu. Sholat yang lain hukumnya sunnah, hadirin sekalian. Begitu juga hal-hal lain, hadirin sekalian. Pemberian yang paling utama adalah pemberian zakat, karena zakat itu hukumnya wajib. Meninggalkan zakat dosa besar kalau dia sudah berkewajiban, hadirin sekalian. Adapun sedekah itu hukumnya sunnah, infak maupun sedekah dan seterusnya, hadirin sekalian. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salam, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam hadis, berarti hadis ini adalah hadis qudsi, hadirin sekalian. Ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i ma taradtuhu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili uhibbahu. Hadisnya masih berlanjut, ini sebagiannya saja.
Tidak henti-hentinya seseorang yang mendekatkan diri kepadaku, dia mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang aku fardukan kepada mereka. Lalu mereka tidak berhenti, lalu seorang hamba itu tidak berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi orang yang ingin dicintai oleh Allah, yang fardu dulu ditunaikan, lalu setelah itu lakukan ibadah sunnah, baru orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hanya fardu saja dilaksanakan, sunnahnya tidak, itu banyak kekurangan. Dia hanya selamat, nggak masuk neraka, udah gitu doang hadirin sekalian, tapi nggak dekat dengan Allah. Mau dekat kepada Allah, perbanyak ibadah sunnah setelah yang fardu beres. Hadirin sekalian, kalau ibadah sunnah ditunaikan tetapi yang fardu, yang wajib ditinggalkan, maka orang tersebut seperti membawa oleh-oleh yang banyak dalam perjalanan, keretanya kecelakaan dan dia meninggal, maka nggak berguna hadirin sekalian, dan dia celaka hadirin sekalian. Jadi yang fardu itu utama keselamatan, yang sunnah itu perbekalan yang banyak menghadap Allah hadirin sekalian. Jadi yang fardu tunaikan, yang sunnah kita tunaikan hadirin sekalian. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dicintai oleh Allah, berdoa diijabah hadirin sekalian, berdoa dikabulkan hadirin sekalian. Kalau sunnah kita malas, ibadah-ibadah lain kita malas, doa lama hadirin sekalian terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadis selanjutnya, alinea berikutnya, Thumma saumul ashhuril haram. Kemudian puasa bulan-bulan haram, wahia, yaitu bulan arbaatun, ada 4. Bulan haram itu ada 4. Bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan haram itu bukan bulan lalu haram, bukan, tetapi bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab hadirin sekalian. Ya, jadi ini Syawal udah selesai belum ya? Berarti sekarang kita sudah di dalam bulan Zulqa'dah hadirin sekalian. Jadi di dalam bulan Zulqa'dah, di dalam bulan Zulqa'dah itu kita sunnah berpuasa, puasa bulan haram. Berapa hari? Terserah hadirin sekalian. Sebulan penuh boleh kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, semampu kita puasa di bulan ini, hukumnya sunnah hadirin sekalian. Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram. 3 ini berurutan. Lalu Rajab terpisah hadirin sekalian. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu tahun baru Islam Muharram. Jadi bulan haram itu 3 berurutan, dan Rajab terpisah, satunya terpisah hadirin sekalian. Nah, kita sunnah puasa di hari apa saja di bulan ini hadirin sekalian, di bulan 4 ini hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 itu, arbaatun hurum, ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan yang mulia. Jadi penjelasan bulan haram itu ada di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Waqad waroda, dan dijelaskan, sungguh dijelaskan dalam hadis, anna sauma yaumin minal ashhuril harami ya'dilu siyamu salasina yauman min ghairiha, bahwa puasa 1 hari dari bulan-bulan haram ini
mengimbangi, pahalanya mengimbangi puasa 30 hari pada selain bulan haram, hadirin sekalian. Jadi kalau kita 1 hari puasa, misalkan bulan Zulqa'dah sekarang, kita puasa 1 hari di dalam bulan Zulqa'dah, pahalanya sama dengan puasa 30 hari selain bulan haram, hadirin sekalian. Jadi keutamanya sangat besar, hadirin sekalian. Bedanya dikalikan 30 dibandingkan dengan puasa selain bulan haram, hadirin sekalian. Maka rugi orang yang tidak berpuasa di dalam bulan haram, hadirin sekalian. Ya minimal kita pernah puasa, hadirin sekalian. 1 bulan sekali juga boleh, itu hukumnya sunnah, hadirin sekalian. Seluruh bulan haramnya puasa difulin boleh juga, hadirin sekalian, kalau kita sanggup, hadirin sekalian. Wasiyamu yaumi min Ramadan, dan puasa 1 hari di dalam bulan Ramadan, ya'dilu pahalanya mengimbangi salasina yauman minal ashhuril haram, 30 hari dibandingkan dengan puasa di bulan haram. Jadi kalau 1 hari bulan Ramadan pahalanya seperti 30 hari puasa di dalam bulan haram. 1 hari di bulan haram puasanya lebih utama 30 kali dibandingkan dengan puasa hari biasa, hadirin sekalian. Jadi puasa bulan Ramadan lebih besar lagi keutamaan ibadahnya, hadirin sekalian, keutamaan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa waroda, dan dijelaskan di dalam hadis, annaman soma, bahwa orang yang berpuasa salasata ayamin, 3 hari. Usahakan kita pernah, hadirin sekalian, 3 hari mutatabiatin, berturut-turut, min syahrin minal haram, di dalam bulan haram, hadirin sekalian. 3 hari berturut-turut itu harinya al-khamis wal jum'ah was sabtu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di bulan haram, ba'adahullahu minan nar, Allah jauhkan dia dari neraka, hadirin sekalian. Jadi di bulan haram sunnah berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut. Nah ini minimal kita ini, hadirin sekalian, ini bulan Zulqa'dah pernah puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut, maka Allah jauhkan orang tersebut dari api neraka menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin, hadirin sekalian, setiap yang disabdakan Rasul yakin, hadirin sekalian. Wa minas sunnati, di antara yang sunnah juga, saumu sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, hadirin sekalian. Udah lewat kemarin, hadirin sekalian, kemarin kita sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, hadirin sekalian. Ala asari Ramadan, atas dampak dari Ramadan, mengikuti Ramadan. Taudian lahu wa jabron lil kholali, sebagai penyempurna dan sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan. In urido fihi lis-shaimi, jika orang yang berpuasa itu ada kekurangan di dalam bulan Ramadan, hadirin sekalian. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal adalah menyempurnakan dan menambal kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita. Kekurangan puasa Ramadan kita yang misalkan, kekurangan itu misalkan begini, hadirin sekalian, kita tetap puasa lalu puasa kita kurang.
masih lihat yang haram, matanya kurang terjaga, masih hal-hal yang kurang terjaga, tapi tetap puasa, itu namanya kekurangan puasa. Hadirin sekalian, itu bisa ditambal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah dianggap sempurna puasa Ramadan kita, hadirin sekalian. Tapi kalau meninggalkan puasa ya hukumnya diqadha, nggak bisa diganti dengan 6 hari di bulan Syawal. Meninggalkan kewajiban qadha, bayar, hadirin sekalian. Jadi puasa Ramadan yang ditinggalkan wajib dibayar jika dia di hari lain sudah mampu mengerjakannya, hadirin sekalian. Jadi puasa kekurangan Ramadan dia tetap puasa, namun ada kekurangannya, itu disempurnakan kekurangan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wan nawafilu jawabirul faraidi, ibadah-ibadah sunnah itu adalah penambal ibadah-ibadah fardu. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atsba'ahu, kemudian dia mengikutinya, sitan min syawalin, 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomad dahra kullahu, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh, hadirin sekalian. Jadi keutamaannya seakan-akan dia puasa setahun penuh, dia berpuasa, hadirin sekalian. Ya, jadi usahakan kita tahu puasa sunnah untuk dilaksanakan, hadirin sekalian, karena puasa itu mengetuk pintu surga, hadirin sekalian. Dengan mengosongkan perut itu mengetuk pintu surga. Misalnya kita termasuk orang yang bukan penduduk surga, pintunya diketok-ketok terus, hadirin sekalian. Akhirnya penjaganya udah masuk aja deh loh, gara-gara diketok-ketok pintu surga terus menerus oleh kita, hadirin sekalian. Nah, puasa itu mengetuk pintu surga, hadirin sekalian. Maka usahakan kita perbanyak puasa-puasa sunnah, hadirin sekalian. Wa minal fadhaili, dan yang termasuk puasa sunnah juga, saumu yaumi arafata, puasa hari Arafah. Sebentar lagi, hadirin sekalian, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu ada puasa namanya puasa hari Arafah. Wa huwa, yaitu yaumul haji at-tasi'i min Dzulhijjah. Hari di bulan haji, hari di bulan haji yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Maksudnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah di tanah air, hadirin sekalian, di tempat kita, hadirin sekalian. Beda sama Arab, ya pokoknya 9 Dzulhijjah. Indonesia itu 9 Dzulhijjahnya kapan itu kita sunnah puasa. Beda sama Arab ya nggak jadi masalah beda harinya, hadirin sekalian. Yang penting 9 Dzulhijjah kita puasa, itu namanya hari Arafah, hadirin sekalian. Puasa hari Arafah itu hukumnya sunnah. Wa qad warada, dijelaskan dalam hadis, anna saumahu, bahwa puasa hari Arafah, yukaffiru, menghapus, sanataini, dosa selama 2 tahun, hadirin sekalian. Jadi selama 2 tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang, itu dosa-dosanya dihapus oleh Allah dengan puasa hari Arafah, hadirin sekalian. Jadi keutamaannya besar. Puasa hari Arafah ini usahakan nanti kita laksanakan. Qalal ulama berkata, wahwa, puasa hari Arafah ini afdolu yaumin, hari puasa yang paling utama, yusamu, yang dipuasakan, fisanati, di dalam setahun, ba'da Ramadan. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa hari Arafah ini puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, hadirin sekalian. Karena ini pendapat ulama, kita boleh setuju boleh tidak, hadirin sekalian. Pokoknya yang penting ini sunnah puasa, sunnahnya muakkad, hadirin sekalian. Mengenai ini hari yang paling utama, apa puasa lain itu
beda pendapat ulama nggak jadi masalah hadirin sekalian. Yang terpenting adalah di 9 Zulhijjah kita sunnah berpuasa, sunnah muakkad, usahakan kita laksanakan. Keutamaannya menghapus kesalahan 2 tahun hadirin sekalian. Wala yustahabu, dan tidak disunahkan lil haji, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, an yasumahu, berpuasa hari Arafah, li ajlil kuwati, karena kekuatannya, alat du'ai, melaksanakan ibadah berdoa, fil mauqifi, dan juga wukuf, wal qiyami, dan melaksanakan bil manasiki, manasik haji. Jadi orang yang tidak haji sunnah puasa Arafah, orang yang berhaji tidak sunnah hadirin sekalian. Jadi orang yang lagi pergi haji dia